Bab 36 September Uluh Kuota. Setelah berhasil menumpas kelompok bajak laut Sungai Hitam, rombongan Wei kembali melanjutkan perjalanan mereka tanpa hambatan berarti. Sepanjang jalan, tak ada lagi pihak yang berani menghalangi atau mencoba mengganggu. Tak heran, gabungan pasukan dari keluarga Wei dan keluarga Ju yang mencapai hampir 100 orang, seluruhnya terdiri dari para prajurit elit dengan kekuatan tingkat tinggi. Bagi kelompok perampok biasa atau bandit pinggiran, hanya mendekat pun sudah cukup untuk membuat nyali mereka ciut. Namun, meski perjalanan aman, pikiran Wei tetap dipenuhi gelora yang tak kunjung surut. Yuan Bei dan bajak laut Sungai Hitam. Wei mengernyitkan alis, matanya menyipit tajam menembus awan senja. Yuan Bei, biarlah untuk sementara. Kalau aku sudah masuk ke sekte Raja Penakluk, akan banyak kesempatan untuk membungkamnya. Namun untuk bajak laut Sungai Hitam kelompok bandit, yang sudah 2 kali berusaha menjatuhkannya, Wei merasa tak bisa membiarkan begitu saja. Kelompok bajingan itu tak bisa dibiarkan terus berkeliaran sesuka hati. Aku harus temukan markas mereka, lalu hancurkan sampai ke akar-akarnya. Tapi seperti biasa masalahnya adalah keberadaan markas mereka. Bajak laut Sungai Hitam terkenal lihai bersembunyi dan berpindah-pindah. Banyak pihak mencoba memburu mereka selama bertahun-tahun, namun tak pernah ada yang benar-benar tahu di mana sarang mereka berada. Pusing juga. Wei menghela napas. Untuk saat ini, ia harus menyingkirkan urusan itu lebih dulu. Masih ada satu hal jauh lebih penting, mendapatkan kuota untuk masuk ke sekte Raja Penakluk. Menjelang sore, mereka akhirnya tiba di Akademi Jenuh. Begitu memasuki gerbang utama, langkah kaki mereka terasa jauh lebih ringan. Di sisi lain, sepanjang perjalanan, hubungan antara Wei dan Julinger menjadi jauh lebih akrab. Tak ada lagi kekakuan seperti dulu. Gadis itu kini sering melemparkan senyuman lembut, dan suaranya terdengar jauh lebih hangat. Kak Wei, kamu benar-benar ingin masuk ke sekte Raja Penakluk, kan? Tapi kamu sudah punya rencana soal kuota masuknya? Tanya Julinger tiba-tiba, dengan nada prihatin namun lembut. Wei sedikit mengangguk, lalu menggeleng. Aku tahu hanya ada 10 kuota, tapi detailnya aku belum terlalu paham. Julinger tersenyum, matanya berkilau seperti permata. Kuota itu biasanya ditentukan langsung oleh kepala akademi. Hanya yang mendapat pengakuannya yang bisa terpilih. Ia menatap Wei dengan sorot mata yakin. Kalau kamu mau, aku bisa membawamu langsung menemuinya. Boleh, aku titip bantuanmu. Jawab Wei ringan. Bukan masalah. Sebenarnya, aku juga berharap kamu bisa mendapatkan 1 kuota itu. King tak bisa ikut ke sekte nanti. Kalau kamu bisa, setidaknya aku masih punya teman. Wajah manis Julinger tersipu saat mengatakannya. Wei tertawa dan menepuk dadanya. Tenang saja, begitu kita masuk ke sana, aku akan selalu lindungi kamu. Julinger menatapnya, tersenyum penuh arti. Kamu yang bilang, ya? Jangan sampai aku tagih janji nanti. Wei membalas dengan anggukan percaya diri. Baginya, selama lawannya bukan generasi tua kelas atas, siapapun dari generasi muda bukanlah ancaman. Bahkan para jenius alit dari sekte Raja Penakluk tidak membuatnya gentar. Melihat keyakinan itu, senyum Julinger makin lebar. Tanpa berkata lagi, ia langsung menggandeng Wei menuju ruang kepala akademi. Tak lama, mereka sampai di depan sebuah pintu besar berukiran lambang naga dan burung phoenix. Udara di sekitarnya terasa tenang namun penuh tekanan. Tok tok tok. Julinger mengetuk pintu dengan sopan. Masuklah. Terdengar suara tua namun berwibawa dari dalam. Julinger dan Wei melangkah masuk. Di dalam, suasana ruangan cukup ramai. Selain kepala akademi yang duduk tenang di tengah, ada sekitar 7 hingga 8 pengajar akademi yang sedang berdiskusi. Begitu melihat 2 tamu muda itu masuk,
semua pandangan langsung tertuju ke arah mereka. Julinger jelas sudah dikenal oleh semua orang. Putri dari keluarga Ju, keponakan dari wakil kepala akademi, sekaligus dijuluki Bunga Akademi. Tak satu pun dari mereka yang tak tahu siapa dia. Bahkan sang kepala akademi sendiri tersenyum hangat dan menatapnya penuh kasih. Wei Yi pun ikut menjadi pusat perhatian, meskipun dengan reaksi yang sangat berbeda. Ia memang dulunya murid biasa, tak menonjol. Namun sejak beberapa waktu lalu, namanya mencuat tinggi karena kemenangan beruntun atas dua pengajar senior, membuatnya terkenal bak meteor di langit malam. Meski begitu, reaksi para pengajar padanya lebih banyak bernada sinis dan curiga. Tidak sedikit dari mereka yang masih menyimpan rasa tidak suka atas penghinaan tak langsung dari kekalahannya itu. Berbeda dengan Julinger yang mendapat sambutan hangat, tatapan terhadap Wei Yi lebih banyak berupa pandangan dingin atau pura-pura acuh. Satu-satunya yang tak menunjukkan perubahan emosi adalah sang kepala akademi sendiri. "Linger, dasar gadis ini. Sudah lama tak berkunjung ke sini. Hari ini tiba-tiba muncul. Ada apa gerangan?" tanya sang kepala akademi sembari tersenyum ramah. Julinger tersipu malu. "Kepala akademi bercanda. Aku baru saja kembali ke akademi dan langsung ke sini untuk menemui Anda." "Benarkah?" Kepala akademi menyipitkan mata pura-pura tidak percaya. "Kalau begitu, kamu sudah lihat saya. Sekarang kamu boleh pergi." Semua yang hadir di ruangan itu tak bisa menahan tawa. Julinger cemberut, lalu tertawa kecil. "Kepala akademi suka sekali menggoda orang." Suasana pun mencair, tetapi Wei tahu ujian sebenarnya baru akan dimulai. Julinger sempat terpaku mendengar gurauan sang kepala akademi, lalu langsung merajuk sambil cemberut. "Kepala akademi kakek, kok bisa begitu sih? Nanti aku aduin ke kakek di rumah, bilang kalau kakek di sini suka jahatin aku." Sang kepala akademi yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pendidikan dan politik, terkenal lihai bicara. Tapi ketika menghadapi rengekan dan manja ala cucu perempuan dari keluarga Ju, ia langsung tak berkutik. "Ai, baiklah, baiklah. Aku salah. Jangan bilang ke kakekmu. Nanti si tua bangka itu datang langsung robohin seluruh akademiku." Sang kepala akademi mengangkat tangan menyerah, wajahnya penuh kepasrahan yang dibuat-buat. "Sudahlah, katakan langsung, kamu kesini mau apa?" Julinger pun tak ingin berputar-putar lebih lama. Ia meluruskan punggung, memasang wajah serius, dan berkata lantang. "Masalah kuota masuk ke sekte Raja Penakluk. Kudengar masih ada beberapa yang belum dibagikan, kan?" Sang kepala akademi menaikkan alis. "Bukannya kamu sendiri sudah dapat satu?" Meski berkata demikian, ia sudah melirik ke arah Wei Yi yang berdiri di samping Julinger. Ia jelas sudah tahu maksud kedatangan gadis itu. Julinger belum sempat bicara, namun Wei Yi sudah melangkah maju. Ia berdiri tegap, menangkupkan tangan memberi hormat kepada sang kepala akademi. "Kepala akademi, saya Wei Yi, dari kelas 2. Saya datang untuk memohon satu dari kuota tersebut. Saya ingin masuk ke sekte Raja Penakluk." Sang kepala akademi menyipitkan mata, senyumnya tak berubah. Jadi kamu ini murid dari keluarga Wei? Anak muda bernama Wei Yi, ya?" Ia menatap tajam, seolah mencoba menembus lapisan luar Wei Yi dan melihat potensi tersembunyi di balik tubuh muda itu. "Benar. Saya Wei Yi." Namun belum sempat sang kepala akademi merespons lebih jauh, suara dingin dan nyaring tiba-tiba menyela dari samping. Cuma kamu? Murid tahun kedua saja sudah berani meminta kuota untuk masuk sekte Raja Penakluk? Kamu pikir kamu layak?" Seorang pengajar pria yang berdiri di sudut ruangan mendengus meremehkan. Tatapannya menusuk, penuh rasa tidak senang. Mata Wei Yi menyipit. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah suara itu. Tapi sebelum ia menjawab,
Julinger sudah melangkah maju, matanya bersinar tajam. Guru Chu, saya juga murid tahun kedua. Apa menurut Anda saya juga tidak layak masuk sekte Raja Penakluk? Begitu kata-kata itu terlontar, ruangan mendadak hening. Semua tahu bahwa Julinger adalah murid kesayangan banyak tokoh penting, termasuk salah satu tetua di sekte Raja Penakluk sendiri, yang kabarnya bahkan secara pribadi meminta namanya masuk dalam daftar rekrutmen. Wajah Guru Chu langsung kaku. Mulutnya bergetar, tapi ia hanya bisa menghela napas dan berkata, Julinger, Anda berbeda. Anda termasuk pengecualian. Bahkan tetua Simen dari sekte Raja Penakluk yang memintamu langsung. Itu lain perkara. Wei diam-diam menoleh ke Julinger, sedikit terkejut. Ternyata dia punya koneksi sekuat itu. Bahkan seorang tetua sekte secara pribadi mengundangnya. Namun ia tidak terintimidasi. Sang kepala akademi tiba-tiba berdeham 2 kali, menyela suasana yang mulai memanas. Semua mata langsung kembali tertuju padanya. Ia tersenyum samar, namun sorot matanya tetap serius. Wei, keinginanmu untuk masuk ke sekte Raja Penakluk sangat bisa dimengerti. Tapi, perkataan Guru Chu juga ada benarnya. Saat ini kamu masih murid tahun kedua. Sementara di atasmu ada banyak murid tahun ketiga dan keempat yang juga sangat membutuhkan kesempatan ini. Jika harus memilih, secara logika tentu mereka yang lebih senior lebih diutamakan. Nada bicaranya tenang, tapi isinya tak bisa dianggap enteng. Julinger hendak membela lagi, tapi Wei menahan tangannya dan maju selangkah. Dengan suara jernih dan penuh kepercayaan diri, ia berkata, Tapi kepala akademi, bukankah dalam semua hal selalu ada pengecualian? Kebutuhan itu relatif. Jika saya bisa membuktikan bahwa saya lebih unggul dibanding para senior itu, apakah saya layak mendapatkan satu kuota? Sang kepala akademi terdiam sejenak. Tatapan matanya berubah. Di balik kedalaman irisnya, muncul secercah cahaya penuh apresiasi. Bisa dibilang begitu. Tapi pertanyaannya sekarang bagaimana kamu ingin membuktikan bahwa kamu memang lebih unggul dari mereka? Sebelum Wei Yi sempat menjawab, Guru Chu yang tadi mencemokohnya langsung menyela. Nadanya penuh sindiran tajam. Hah! Kalau soal membuktikan, aku kebetulan ada satu usulan. Tapi, entah murid Wei Yi ini cukup berani atau tidak menerimanya. Ia menyeringai, matanya tajam mengamati Wei Yi seperti sedang menantang seekor singa muda yang baru bangun dari tidur. Bab 37, 3 jurus. Wei Yi, kenapa kau terima tantangan?